مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروعهم أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Al-Bar beserta seluruh jamaah yang alhamdulillah hadir di tempat yang mulia ini. Kita istiqamah di dalam menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Ya, istiqamah ini berat tapi fadilahnya besar. Ya, jadi kalau amalan itu yang paling pentingnya istiqamah, bukan jumlah banyaknya. Kalau banyak tapi kalau tidak istiqamah maka kebaikannya kurang besar. Tapi kalau sedikit tapi istiqamah maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Nabi bersabda, amal ibadah yang paling Allah suka itu adalah yang kontinu, terus menerus. Wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahsanu amala walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Selalu disebut ahsanu amala, yang paling bagus amalnya yang dihitung oleh Allah, bukan aktsaru amala, yang paling banyak. Artinya sedikit tapi berkualitas itu jauh lebih baik dibanding banyak tapi berantakan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan selayaknya kita memperhatikan kualitas ibadah, bukan jumlah ibadah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, seharusnya kita memperhatikan kualitas di dalam beribadah, bukan di dalam jumlah ibadah. Oleh sebab itu
majlis ilmu ini insyaallah orang yang selalu istiqamah di dalam menghadiri majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan berikan anak keturunannya, kalau tidak anaknya, cucunya, dijadikan orang soleh ya, kalau tidak cicitnya pasti akan ada ya, pasti akan ada. Dan mustahil kalau mengharap anak soleh tapi jauh dengan ulama, itu mustahil. Mustahil anaknya menjadi anak yang soleh kalau jauh dengan ulama. Oleh sebab itu, ilmu yang kadangkala kita belajar sedikit, tapi kalau Allah memberikan keberkahan, bisa melampaui orang yang sekolahnya puluhan tahun. Ada yang puluhan tahun belajar, tapi kalau Allah tidak kasih keberkahan, maka dia pulang tidak memberikan manfaat. Banyak seperti itu. Di antaranya yang paling terpenting adalah dia dekat dengan ulama, dia cinta dengan gurunya, maka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih suasana bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus sebulan penuh ini yang kita bahas hanya Nabi Muhammad ya. Jadi kalau terjadi di Eropa sana, orang mulai berani ya menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menistakan Islam, ini sebenarnya kesalahannya dari orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri zaman sekarang ini banyak yang sudah tidak kenal Nabi. Banyak juga yang tidak mengagungkan Nabi. Dianggap Nabi seperti tukang surat, bawa surat selesai pergi. Nabi hanya bawa risalah selesai pergi. Salah, tidak seperti itu. Nabi SAW datang membawa risalahnya Allah, dan Nabi datang ini membawa risalah tersebut. Nabi punya hak yang Allah berikan, wajib kita penuhi haknya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Dan Allah Ta'ala memilih Nabi membawa risalah. Nabi membawa risalahnya Allah, itu Nabi Muhammad SAW telah diseleksi oleh Allah Ta'ala yang menjadi pemimpin para nabi. Hati yang paling baik siapa? Yang mampu menampung wahyu yang terbesar, yang bisa menjadi kekasihnya Allah. Ini Allah sudah pilih, makanya namanya Al-Mustafa. Al-Mustafa itu dari kata sofa, bersih, suci, murni. Artinya sudah dipilih, sudah disaring dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan malaikat. Yang satu-satunya menjadi kekasih Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad dipilih lahir pada hari Senin. Wulida Rasulullah SAW yaumul Itsnain. Dilahirkan Nabi Muhammad SAW hari Senin. Wa ustun bi'a yaumul Itsnain. Diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumul Itsnain. Dan Nabi hijrah dari Makkah menuju ke Madinah itu juga hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnain. Dan Nabi tiba di kota Madinah juga hari Senin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumal Itsnain. Dan Nabi mengangkat hajar aswad juga hari Senin. Wa tufiya yaumal Itsnain. Dan diwafatkan Nabi Muhammad SAW juga di hari Senin. Makanya Nabi katakan, dzaka yaumun wulidtu fi. Di hari Senin saya berpuasa karena hari tersebut saya dilahirkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih hari Senin? Karena sebelum hari Senin ada Ahad. Hari Ahad. Nah, biasakan diucapkan hari Minggu itu hari Ahad. Jangan diucapkan hari Minggu. Diucapkan dengan hari Ahad. Setelah Ahad artinya satu. Isnain artinya dua. Thalatha artinya tiga. Arba' artinya empat. Nah, khamis artinya lima. Al-Jum'ah artinya berkumpul. Karena di hari kiamat terjadi di hari Jumat, dan di saat itu berkumpulnya seluruh manusia. Makanya dibuat sholat Jumat itu di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru Sabat, baru Ahad. Jadi hari itu dalam bahasa
agama Islam menggunakan urutan angka. Ahad dinamakan Ahad karena hari pertama. Dinamakan Itsnain karena hari kedua. Dinamakan Thalatha karena hari ketiga. Dinamakan Arba, yaitu Rabu, itu dari kata Arba karena hari keempat. Dinamakan Kamis karena Khamis yang kelima. Dinamakan 7 diganti dengan Jumat, berkumpul. Sabat ikut daripada bahasa yang digunakan oleh orang Bani Israel. Ahad kembali kepada yang satu. Nabi dipilih lahir hari Senin karena Ahad itu adalah yang Maha Esa Allah. Qul huwallahu ahad. Setelah Allah yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Maksud daripada hal tersebut adalah Allah Ta'ala menjadikan satu-satunya kekasihnya adalah Nabi Muhammad. Makanya Allah yang ke satu, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi dibacakan syair, itu syair yang dibacakan oleh Ustadz Jamal tadi, itu syair pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kita memuji sehebat apapun tidak akan mampu bisa menjelaskan secara utuh kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala sudah memuji Nabi. Sehingga di dalam syair dikatakan, Ara kulla madhin fin nabi mukassira, wa in balaga athna alaihi, wa in balaga muthni alaihi wa aksara. Idza asna Allahu fi azizi kitabihi alaihi fama yablugu miqdarul wara. Aku melihat, kata seorang sastrawan, aku melihat seluruh pujian yang dibuat untuk memuji Nabi Muhammad SAW itu mukassiro, pasti ada yang kurang, pasti tidak sempurna, pasti belum mampu menjelaskan begitu sempurnanya Rasulullah SAW, belum mampu. Wa in balaga muthni alaihi wa aktsara, walaupun yang memuji itu sudah berusaha keras, dia merangkai kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa untuk memuji Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan pujian itu belum sampai kepada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Idza asnallahu fi azizi kitabihi alaihi fama yablugu miqdarul wara. Fama yablugu miqdarul wara. Apabila Allah Ta'ala telah memuji Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim, maka pujian daripada makhluk sudah tidak ada nilainya, karena Allah sudah memuji. Wa innaka la'ala khulqin azim. Namun kita diberikan pahala, diberikan kemuliaan jika kita memuji Nabi. Jadi pujian kepada Nabi SAW, orang yang memuji itu mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, ada sastrawan sahabat Nabi SAW bernama Hassan bin Thabit. Jadi Hassan bin Thabit ini seling memuji Rasul SAW. Pada satu saat orang-orang kafir Quraisy ini membuat syair-syair untuk menistakan Nabi, untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Maka Hassan bin Thabit tidak tinggal diam. Dia membuat syair-syair untuk memuji Rasul SAW. Dia membuat syair-syair untuk membela Rasul SAW. Kemudian Nabi katakan kepada Hassan bin Thabit, Ya Hassan, uhjuhum wa ruhul kudus ma'ak. Wahai Hassan, ayo lawanlah mereka dengan syair-syairmu. Lawanlah mereka dengan syair-syairmu. Dan ruh kudus, yaitu malaikat Jibril, ma'ak, akan bersamamu. Berarti dari hadis ini, ketika kita memuji Rasulullah SAW, minimal ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama kita. Kalau malaikat bersama kita, artinya malaikat itu beristighfar kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau malaikat istighfar, itu pasti Allah Ta'ala terima. Itu pasti Allah Ta'ala terima. Oleh sebab itu pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pamannya Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas ketika memuji Nabi Muhammad SAW,
Nabi mendoakan kepadanya agar giginya tidak ada yang lepas, giginya selalu utuh. Sampai pada akhirnya Sayyiduna Abbas meninggal dunia, itu tidak ada satupun gigi yang terlepas dari mulutnya, karena mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syairnya. Di awal daripada syair tersebut, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Jadi dia punya syair kan, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ini yang syair pertama. Makanya kalau tahu artinya itu luar biasa indah. Itu makna daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Artinya setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya wahai Rasulullah, maka rumah tersebut tidak butuh lagi kepada lampu, tidak butuh lagi kepada pelita, tidak butuh lagi kepada cahaya. Itu syair pertama. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Di mana ada engkau di rumah tersebut, maka rumah itu akan terang dan tidak butuh kepada cahaya. As-Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahumullah punya karya ilmiah judulnya Insanul Kamil. Insanun Kamil artinya manusia sempurna. Di dalam kitab beliau itu ada bab khusus membahas tentang cahaya Nabi Muhammad SAW. Konklusinya, kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa yang pertama Nabi Muhammad SAW ini memang diciptakan dari unsur cahaya, berbeda dengan manusia lain. Jadi Nabi Muhammad ini diciptakan ada unsur cahaya. Beliau mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Yang dimaksudkan cahaya di ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Al-Murad bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut ketika menyebutkan cahaya, tidak lain itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur. Makanya surat An-Nur itu maknanya nur, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam ayat tersebut disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Jadi maknanya bukan Allah itu cahaya, tapi Allah munawwir, Allah yang memberikan cahaya. Kalau cahaya kan makhluk. Cahaya makhluk. Kalau diartikan Allah itu cahaya, berarti Allah itu sama kayak malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi yang dimaksud cahaya di situ Allah yang menciptakan cahaya. Makanya disebutkan nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Dengan cahaya tersebut Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Al-Imam Al-Baghawi Husain bin Mas'ud yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksudkan cahaya nurun ala nurin yahdillahu linurihi adalah cahaya yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Nurul Muhammad SAW ala nuri Ibrahim, cahaya Nabi Muhammad di atas cahaya Nabi Ibrahim. Itu dah tafsir Ma'alimut Tanzil. Jadi As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, namun cahayanya tidak setiap saat muncul.
Bukan berarti setiap hari ada cahaya. Ada waktu-waktu tertentu muncul cahaya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sedang menjahit di waktu malam. Lampu pelita padam karena kehabisan minyak. Di saat menjahit jarum jatuh. Ini malam gelap di dalam kamar. Sayyidatuna Aisyah mencari-cari itu jarum di mana. Tidak ketemu, gelap. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW, beliau masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, itu kamar yang gelap berubah terang benderang. Sehingga jarum yang kecil itu pun ditemukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menatap wajah Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ma adwa'a wajhak." Wahai Rasulullah, alangkah bercahaya wajahmu. Itu Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi katakan, "Waihak man lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang-orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Kemudian dijawab sama Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang celaka itu, yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat?" Kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang jika namaku disebut, mereka tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maksud di sini juga tidak ada hormat kepada Nabi, gak ada ta'zim, gak ada mahabbah, gak ada ikraman. Maka tidak bisa melihat wajah Nabi di hari kiamat, menandakan dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah lewat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Orang ketika pertama kali meninggal dunia, kemudian pindah ke alam barzakh. Jadi kita ini mati bukan selesai jadi tanah, tidak. Kita hanya pindah saja alam. Justru setelah mati itulah kehidupan. Yang saat ini fata morgana sesaat. Pindah ke alam barzakh. Hajizun baina syai'ain. Barzakh artinya pemisah antara dua alam. Karena alam kubur itu memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Dia di tengah-tengah. Makanya barzakh namanya, hajizun baina syai'an, disebutkan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ketika meninggal dunia, kita pindah ke alam barzakh. Masuk ke alam barzakh, alam kubur, tiba-tiba malaikat datang membawa surah. Ini tidak tahu arti yang tepat, tapi bahasa hadisnya itu Nabi katakan surah. Surah ini kalau kontemporer saat ini kita artikan semacam foto. Semacam foto. Jadi malaikat bawa surah, foto. Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang ada di alam barzakh ketika pertama kali dia pindah ke alam barzakh. Kau kenal sama orang yang di foto ini? Maka dia lihat. Kalau dia orang yang hidup di dunia, mahabbah, cinta kepada Nabi, kemudian mengikuti ajaran Nabi, ta'zim kepada Nabi SAW, maka dengan mudah dia akan menjawab, wahadzan Nabi, ini Nabiku Muhammad SAW. Ketika sudah menjawab demikian, Allah nyatakan dia selamat, tidak perlu tanya yang lain sudah. Enggak perlu tanya yang lain. Al-Imam Al-Qastalani punya kitab syarah daripada Sahihul Bukhari, judulnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahihul Bukhari, menyatakan kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, ketika pertama kali malaikat sodorkan itu foto, dia bilang saya kenal ini Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Sudah tidak ada lagi. Sudah kenal Nabi Muhammad, sudah lolos. Lihat, mengenal Nabi Muhammad menentukan selamat atau tidak selamat kita di alam barzakh. Kalau yang kedua disodorkan foto kepadanya, kenal tidak sama orang yang difoto ini, kata malaikat. Dia mengatakan saya tidak kenal. Maka dia diazab. Dia mendapatkan azab kubur. Jadi Rasul SAW itu adalah yang menyelamatkan kita.
Kita masuk surga bibarkati Nabi Muhammad. Memang surga milik Allah, tapi Allah telah ciptakan surga untuk Nabi Muhammad SAW. Allah sudah berikan izin syafaat, Allah sudah berikan kunci surga di tangan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW Allah selalu menyebutkan dengan kata nur di dalam Al-Quran. Ada syair sering kita baca, Nurul Mustafa, ya, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Wah, indah itu qasidah. Ini ulama-ulama dulu punya karya ini, mengajarkan cinta Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama dulu ini, karya-karyanya luar biasa. Nurul Mustafa, cahaya Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Mala al-akwan, cahaya beliau memenuhi alam jagat raya ini. Mala al-akwan, Habibi, kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Khairil mursalin, sebaik-baiknya Rasul yang Allah utus. Itu syair. Ada juga Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauka Nurin. Dia punya qasidah bagaimana? Anta Kanurin Siru wa gol, Anta Misbahus Suduri. Masya Allah, indah. Anta Syamsun, engkau Rasul SAW bagaikan matahari. Dalam syair yang lain mengatakan Nabi lebih terang dari matahari. Kalau matahari hanya tembus bagian zahir saja, tapi kalau cahaya Nabi masuk ke dalam hati. Cahaya Nabi masuk ke dalam hati. Anta Syamsun, engkau adalah matahari. Anta Badrun, engkau adalah rembulan. Anta Nurun Fauka Nurin, wah luar biasa. Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa qali, engkau bagaikan emas yang sangat mahal nilainya. Anta misbahu suduri, engkau adalah lampu pelita di dalam dadaku. Itu ulama-ulama dulu ajarkan begitu. Itu kita punya kakek, kita punya nenek, itu yang tua-tua dulu yang sudah meninggal, mereka hafal nih, sudah begini. Ini yang sekarang hilang di zaman kita. Nanti kalau dipuji bilang berlebihan. Akhirnya orang kafir hina. Betul tidak? Berlebihan memuji Nabi Muhammad SAW itu tidak berdosa, dapat pahala. Kecuali menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah itu yang tidak boleh. Selain daripada itu, kata Imam Busiri, itu puji Nabi sesuka hati kalian. Pujian kalian yang paling tertinggi itu, asalkan tidak menyatakan Nabi Muhammad Tuhan, pujilah sesuka hati kalian. Karena itulah pasti kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu. Dalam Maulid Burda dikatakan, "Fahualladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, summa istafa habiban bari'un, nasami munazzahu an syarikin fi mahasinihi, fajauharul husni fihi ghairu munqasimi." Maulid Burda, Imam Busiri menyatakan, Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Kemudian Allah melantik beliau menjadi kekasihnya Allah, satu-satunya. Kalau bedanya Habib dengan Khalil, Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman. Khalil ini artinya kawan dekat. Kawan dekat, namanya Khalil. Tapi kalau Habib itu kekasih terdekat. Beda. Munazzahu an syarikin fi mahasinihi. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, Allah sucikan dari segala kekurangan. Gak ada yang kurang. Pokoknya kalau yang paling the best of the best, yang terbaik, paling terbaik, itu pasti Nabi Muhammad SAW.
Bilang mata yang paling terbaik yang Allah ciptakan, mata Nabi Muhammad SAW. Rambut yang paling terbaik yang Allah ciptakan, rambut Nabi Muhammad SAW. Hidung yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan, hidungnya Nabi Muhammad SAW. Mulut yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan, mulutnya Nabi Muhammad SAW. Fisik, dada, tangan, kaki, kepala, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki, seluruhnya itu Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Itu yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan. Bagaimana tidak indah? Makanya di syair yang lain dikatakan, Allahu dzul jalali a'taqal jamala. Allahu dzul jalali a'taqal jamala. Allah yang maha mulia, maha agung telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-jamala, seluruh keindahan. Hasan bin Thabit mengatakan, ya, lam tara wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Tidak pernah mata ini melihat sesuatu yang lebih indah selain Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin lagi ada wanita-wanita melahirkan anak-anak yang tampannya seperti ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada lagi. Engkau wahai Rasulullah diciptakan terbebas dari segala kekurangan. Seakan-akan engkau menciptakan atas kemauan dirimu sendiri. Seakan-akan Nabi diciptakan atas kemauan diri sendiri. Dalam kitab sarahnya Ikazul Himam menyatakan makna daripada kemauan diri sendiri artinya seakan-akan Nabi menciptakan diri Nabi sendiri. Pilih yang paling terbaik mana? Mata yang terbaik itu. Rambut yang terbaik. Oh ini tangan yang terbaik. Hidung yang terbaik. Semuanya terbaik. Jadilah Nabi Muhammad SAW. Jadilah Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan ada matahari yang bersinar di wajah beliau. Fa idza dhahika yatala'la. Kalau beliau tersenyum muncul sinaran cahaya. Wa wajhu kal qamari lailatul badr. Dan wajahnya ketika tersenyum lebih terang daripada cahaya bulan, cahaya rembulan di bulan purnama. Itu baru wajah. Jadi cahaya yang Allah ciptakan kepada Nabi Muhammad benar-benar bukan kiasan tapi hakiki. Bahkan disebutkan oleh Ibn Katsir, Nabi bisa memberikan cahaya ke orang lain. Bisa memberikan cahaya ke orang lain. Ada dua sahabat silaturahmi ke rumah Rasulullah SAW tengah malam. Ini diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di bab terakhir ada di satu kitab beliau diberikan bab namanya Mu'jizatun Nabi. Mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih ada 3000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diceritakan dua orang sahabat, yang satu namanya Usaid ibn Khudair. Nama Usaid Ibnu Khudair, yang satunya Abbad bin Bishr. Silaturahmi ke rumah Nabi Muhammad SAW tengah malam. Zaman dulu gak ada lampu di jalan, gelap. Jadi kalau mereka jalan itu pakai obor. Kedua-duanya berjalan pakai obor. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi menyambut kedatangan mereka. Kemudian terjadi perbincangan. Selesai berbincang, ternyata obornya minyaknya habis. Dua-duanya obornya minyaknya habis. Dibakar tidak bisa menyala. Habis minyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu riwayat beliau berdoa. Riwayat yang lain beliau memegang itu obor. Nabi pegang itu obor. Kemudian kedua-duanya keluar dari rumah Nabi. Ketika keluar dari rumah Nabi, obor itu menyala. Lebih terang daripada obor yang menggunakan minyak. Terang. Akhirnya keduanya pulang ke rumah menggunakan cahaya. Cahaya ini bukan cahaya dari api, tidak. Cahaya dari sentuhan tangan Nabi Muhammad. Sampai ke rumah, baru cahaya itu padam. Ini Nabi pindahkan cahaya sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu syair pertama. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji. Baiat kedua dikatakan setiap orang sakit ketika Nabi berkunjung maka sakitnya diangkat oleh Allah. Ummu Ma'bad mengatakan hadza rajulun mubarak. Para sahabat sering mengatakan, di antaranya Ummu Ma'bad, ketika pertama kali mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka lihat itu keberkahan yang nyata. Sampai mereka katakan hadza rajulun mubarakun. Ini laki-laki yang membawa keberkahan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Halimatu Sa'diyah waktu datang ke Makkah, mereka zaman dulu kan kalau ada anak yang baru lahir biasanya dititipkan kepada ibu yang menyusui, tapi dibawa ke kampung dengan maksud agar fisik mereka lebih kuat. Kalau Makkah itu kan pusat peradaban, kota. Datang ini rombongan yang ingin menyusui anak-anak yang ada di Makkah. Halimatu Sa'diyah punya onta paling kurus, jalannya paling lambat. Yang lain sudah pergi duluan, dia masih di belakang. Halimatu Sa'diyah dengan suaminya. Makanya itu di Maulid Ad-Diba ada dikisahkan kisah tersebut. Syair tersebut ada di Maulid Ad-Dibai yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Saking kurusnya jalannya paling lambat. Yang lain sudah sampai Makkah, ini masih belum. Akhirnya anak-anak orang kaya sudah habis diambil, karena dipikir yang menyusui ini kan dapat bayaran. Mereka kan ke Makkah untuk cari uang. Cari anak yatim, oh tidak mau. Karena anak yatim bapaknya tidak ada, pasti bayarannya sedikit. Sehingga apa? Seluruh anak-anak yang ada di Makkah, anak-anak bayi yang baru lahir, seluruhnya sudah diambil oleh ibu yang ingin menyusui. Ibu sewaan untuk menyusui sudah diambil semua. Halimatu Sa'diyah karena lambat untanya, datang ke Makkah sudah habis tuh anak orang kaya sudah ada. Bingung yang mana ini? Ternyata sisa satu orang, anak bayi, anak yatim. Dia lihat suaminya katakan, wahai istriku, daripada tidak dapat uang sudah jauh-jauh ke sini, sudah kita asuh saja anak itu. Kemudian ditanya, itu anak siapa? Dia bilang anaknya Abdullah. Ayahnya bagaimana? Ditanya ayahnya, sudah meninggal dunia. Oh pantas tertinggal. Akhirnya Halimatu Sa'diyah ketika mendekati bayi Nabi, ketika Nabi masih bayi, baru lihat wajahnya, jatuh cinta. Kemudian mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kita saja yang asuh ini anak, biar saya yang menyusui. Hadza waladun mubarak. Ini kayaknya anak ini anak bawa berkah, padahal masih bayi, sudah nampak. Rombongan yang lain sudah pergi jauh. Maka sepakat suaminya, sudah kita asuh saja anak ini. Walaupun dia anak yatim, tidak masalah, kita asuh. Diasuhlah, singkat cerita dibawa ke kendaraan. Tadi untanya kan lamban. Ketika Nabi naik di tunggangan tersebut, tiba-tiba unta itu jadi kuat. Maka kuda itu berlari sangat kencang. Yang tadinya tertinggal tiba-tiba menyusul. Semuanya heran, kok untanya Halimah sekarang laju? Bisa kencang? Akhirnya lewat semua. Sampai ke kampung halaman duluan. Sang suami mengatakan, hadza bi barakati hadzal walad. Ini mungkin berkah anak ini yang kita bawa. Masuk ke kampung halamannya Halimatu Sa'diyah, orang susah, orang fakir miskin, makan juga susah, punya ternak kambing, kurus semua, susu tidak ada yang keluar. Yang betina gak mengeluarkan susu. Kenapa? Rumput-rumputnya kering semua, tandus, hidup susah. Nabi baru sampai, masih bayi ini. Rasulullah SAW baru sampai, baru masuk ke rumah Halimatu Sa'diyah. Tiba-tiba Halimatu Sa'diyah mengatakan, wahai suamiku, coba tolong cari makanan, ini kita lapar. Dari tempat jauh, belum makan. Kata suaminya, wahai istriku, engkau kan tahu, ini sedang masa paceklik, rumput-rumput kering semua.
kambing-kambing kita ini yang betina itu tidak mengeluarkan susu. Kalau kita mau sembelih juga tulang semua, gak ada daging. Bagaimana ini? Mereka teringat kejadian tadi. Kata Halimatus Sa'diyah, coba mungkin berkat anak ini ceritanya bisa berbeda. Coba engkau cek dulu. Subhanallah, dia pergi ke kebunnya, ke ternaknya. Dia ke ternaknya, pertama kali dia lihat rumput itu tumbuh hijau. Dia lihat kambing-kambingnya gemuk-gemuk semua, kontan. Kemudian ada kambing betina, dia ambil wadah, dia peras. Itu keluar seperti kebanjiran. Dia peras satu, yang lain keluar semua. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia lari ke rumah istrinya, Halimatus Sa'diyah. Dia katakan, wahai istriku, ini kejadian luar biasa, ajaib. Ajaib, bahasa Arab. Ini hal-hal yang luar biasa. Itu susu berlimpah. Kambing kita yang kurus sekarang gemuk. Rumput yang kering sekarang tumbuh hijau. Maka mereka panggil beberapa anaknya, namanya Saima. Ayo ikut bantu bapakmu menampung susu. Sampai di sana ditampung susu. Sampai satu kampung sejahtera. Satu kampung itu akhirnya yang tadinya susah, satu kampung menjadi hidup sejahtera berkat Nabi Muhammad SAW. Masih bayi. Luar biasa. Imam Suyuti buat penelitian khusus selama 30 tahun lebih. Dalam riwayat lain 20 tahun. Imam Suyuti membuat riset ilmiah mengumpulkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 20 tahun atau 30 tahun lebih. Beliau kumpulkan dapat 1000 keistimewaan Nabi. 1000. Kitabnya ada di rumah saya. Namanya Khosaisul Kubra, nama kitabnya. 2 jilid tebal. Di situ membahas 1000 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika kota Makkah sebelum Halimatus Sa'diyah datang. Itu kota Makkah itu hujan tidak turun-turun. Akhirnya orang-orang Makkah bilang, coba bawa tuh anak yang bawa berkah. Ini orang-orang musyrik ini. Sebagian orang-orang musyrik mengatakan, coba bawa tuh anak yang berkah itu. Ditanya siapa? Itu anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Tolong bawa itu. Maka dibawalah Nabi Muhammad yang masih kecil, masih bayi. Kemudian Sayyiduna Abu Talib, ayahnya Imam Ali, mengangkat Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah, di Multazam namanya. Multazam. Ya Allah, ya Gauthah, bibargati hadzal walad faskina. Ya Allah, wahai yang mencurahkan hujan dengan berkat anak ini, tolong turunkan hujan. Baru ucap begitu, tiba-tiba awan kumpul. Hujan deras sampai hampir banjir. Bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Multazam kan tempat mustajabah. Tahu tidak kenapa itu tempat bisa mustajabah? Diceritakan oleh Ibnu Zawzi Al-Qayyim. Ibnu Zawzi Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud wa gairuhu dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Al-Multazam maudi'un yustajabu fihi du'a. Multazam itu adalah satu tempat yang dimana jika berdoa di tempat tersebut Allah ijabah doanya. Ma da'a abdun Allah Ta'ala fihi da'watan illa istajabaha. Tidaklah seorang hamba berdoa di Multazam dengan satu doa, pasti Allah akan ijabah doa tersebut. Yang menarik, ternyata Multazam ini dulunya bukan tempat mustajab. Dulunya bukan tempat mustajab. Ibnu Zawzi Al-Qayyim menceritakan tempat itu menjadi mustajabud doa, tempat mustajabnya doa, karena tempat itu sering menjadi tempat bersandarnya Nabi Muhammad SAW.
Nabi senang bersandar di tempat tersebut, menyandarkan punggung beliau di tempat tersebut. Makanya namanya multazam, tempat yang dijadikan sandaran, tempat yang dijadikan kelaziman oleh Nabi untuk bersandar, namanya multazam. Itu tempat karena kena punggungnya Nabi, bersentuhan dengan punggungnya Nabi, Allah jadikan tempat itu tempat mustajab. Karena punggungnya Nabi, matanya Nabi, lidahnya Nabi, hatinya Nabi, dadanya Nabi, itu istimewa seluruhnya. Oleh sebab itu Allah sebutkan satu persatu di dalam Al-Quran fisiknya Nabi. Allah sebutkan dadanya Nabi, alam nashrah laka sadrak, kami lapangkan dadamu. Allah sebutkan punggungnya Nabi, angkaza dahrak, yang memberatkan punggungmu. Punggung siapa? Punggung Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan lidahnya Nabi, innama yassarnahu bilisani, kami mudahkan Al-Quran dengan lidahmu. Lidah siapa? Lidah Nabi Muhammad SAW. Semua bagian tubuh Nabi Allah sebutkan satu persatu dalam Al-Quran. Bahkan bajunya Nabi pun disebutkan dalam Al-Quran. Wa thiyaba fatahhir, wa thiyabuka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Bajunya siapa? Bajunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kena sandaran Nabi Muhammad, ia menjadi tempat mustajabah. Ada satu penjelasan daripada Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf yang sudah meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan begini di dalam satu ceramahnya. Beliau katakan Ka'bah itu Allah bangun untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad. Ka'bah itu dibangun untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Nabi Adam baru membuat konsep pembangunan. Dicari lokasinya, sudah dapat dibuat. Ini perencanaan pembangunan. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail baru mulai dibangun. Kata beliau, ini Ka'bah dibangun untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad nanti ingin kiblat itu di Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ini ayat jelas. Kami melihat engkau mengangkat pandangan ke langit, berharap agar kiblat dipindahkan, karena sebelum itu Nabi sholatnya kiblatnya Baitul Maqdis 16 bulan. Sholat menghadap Baitul Maqdis. Tapi dalam hati kecilnya Nabi ingin kiblat itu jangan di Baitul Maqdis. Nabi ingin kiblat itu di Ka'bah yang ada di Makkah. Dan Nabi tidak meminta, tapi Allah tahu keinginan Nabi. Maka Allah bilang, kalau begitu sekarang palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu suka. Ada kata tardoha, kiblat yang kamu suka. Allah Maha tahu kesukaannya Nabi sebelum Nabi ada di dunia. Allah tahu Nabi punya keinginan sebelum Nabi ada di dunia. Karena Allah tahu Nabi ingin kiblatnya itu di Ka'bah, maka Allah perintahkan para nabi membangun Ka'bah untuk Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Jadi jangan terbalik makna. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tempat mulia, Makkah. Terbalik, Makkah menjadi mulia karena berkat kelahiran Nabi Muhammad. Makkah menjadi mulia karena berkat kelahiran Nabi Muhammad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Makkah. Ini negeri tidak akan mulia kecuali sebab anta hillun bihadzal balad. Engkau tinggal di situ. Engkau tinggal di Makkah, maka jadi mulia. Madinah dulunya tidak dikenal, tidak ada nilai historis, tidak ada keutamaan, namanya Yathrib. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, Syekh Yaqut Hamawi mengatakan Yathrib itu nama orang. Dia orang pertama yang tinggal di Madinah.
menurut Syekh Yaqut Hamawi, dan dia punya sumur. Sumurnya itu di Uhud, Jabal Uhud. Arti Yathrib artinya kehinaan. Yathrib artinya kehinaan. Kota yang biasa-biasa saja. Bahkan di situ banyak wabah penyakit. Di situ juga airnya itu kotor. Nabi pindah, tinggal di Madinah. Nabi rubah nama pertama kali, jangan Yathrib, ganti Madinah. Rasulullah yang rubah nama tersebut. Yang tadinya kota tersebut banyak wabah penyakit, ketika Nabi tinggal tidak ada lagi penyakit. Tidak ada seorang pun yang sakit demam dan lain sebagainya. Ketika Nabi tinggal, sumur yang kotor berubah jadi jernih, bersih. Ketika Nabi tinggal, kota yang tadinya tidak ada penjagaan malaikat, Nabi tinggal di kota Madinah, Allah kirim malaikat untuk menjaga kota Madinah. Makanya Dajjal tidak bisa masuk. Dajjal tidak bisa masuk di Makkah karena di situ bekas jejak kaki, bekas tempat kelahiran Nabi. Allah sterilkan dengan penjagaan malaikat. Nabi pindah ke Madinah, Allah juga jaga itu kota Madinah dengan malaikat. Ada syair yang sering saya bacakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sakana al-Madinah fazala anha marad wa sarat mahrusatan bil malaikati fa kaifa idza sakana qalbak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di kota Madinah yang tadinya penuh dengan penyakit, maka seluruh penyakit hilang berkat tempat menetapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sarat mahrusatan bil malaikah, kemudian dijaga oleh malaikat kota Madinah dengan berkat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza sakana qalbak, bagaimana kiranya jika Nabi menetap di dalam hatimu. Itu syair pujian kepada Rasulullah SAW. Terakhir saya tutup, dikisahkan di dalam kitab Kashful Gummah an Jamil Ummah. Ini kitab tebalnya hampir 1000 lembar. Ya, tebal kitabnya. Karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Jadi Nabi SAW punya gelas yang biasa beliau minum. Beliau kasih kepada pelayan beliau, Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menjaga itu gelas melebihi perhiasan istrinya yang berharga. Ditaruh di peti khusus. Dimuliakan. Kenapa? Ini bekas minumnya Nabi Muhammad SAW. Ini caranya sahabat memuliakan Nabi. Bisa dibaca di kitab Kashful Gummah. Ketika para sahabat sudah rindu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka berkumpul. Bagaimana cara biar kita punya mengenang Nabi itu lebih terasa nikmat? Bagaimana caranya? Mereka katakan, kita mampir saja ke rumah Anas bin Malik, karena di situ ada gelasnya Nabi Muhammad SAW. Lihat sahabat. Akhirnya mereka datang ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Dia lihat banyak sahabat yang datang. Ada apa? Kami rindu kepada Rasulullah. Tolong gelasnya Nabi engkau keluarkan. Kami ingin mengingat-ingat kenangan manis bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Anas bin Malik mempersilahkan para sahabat masuk ke dalam rumahnya. Kemudian beliau ke kamar ambil itu gelas yang sudah ditutup di peti. Dibukakan dengan begitu hati-hati. Kemudian diangkat dengan berlahan-lahan. Dia keluar dari kamar. Para sahabat baru melihat gelas itu seluruhnya meneteskan air mata. Hadza kahsun Nabi. Kami teringat ini gelasnya Nabi Muhammad yang biasa beliau minum ini. Baru lihat saja sudah menangis seluruhnya. Kenapa demikian? Dalam hatinya ada mahabbah. Tapi kalau hatinya gak ada cinta, dia anggap ya gelas terbuat dari ini, terbuat dari itu. Ini terlalu berlebihan memuliakan. Oh, berarti tidak cinta namanya. Cinta itu membutakan. Hubbuka say'an yu'mi wa yusim. Cinta yang sebenar-benarnya itu membutakan mata dan membuat tuli dan bisu. Lihat gelas sahabat ini seperti itu. Lihat gelasnya Nabi menangis. Kemudian mereka katakan masukkan saja, kami gak kuat. Jangan lama-lama, tidak kuat. Dimasukkan kembali. Dikasih gelas dari Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik juga dapat sapu tangan Nabi.
mindil, biasa Nabi berkeringat, usapkan sapu tangan itu. Itu diberikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik jadikan itu perhiasan yang paling mahal. Emas dibuang. Ini dia taruh di lemari, emas dia taruh di meja begitu saja. Ia kaya raya. Tapi dua harta Nabi ini, nilai historisnya dan keberkahannya itu tidak bisa dihargai dengan emas. Satu ketika beliau keluarkan, tidak sengaja pergi ke dapur. Tidak sengaja pergi ke dapur. Di dapur itu lagi bakar, kayu bakar, mungkin untuk masak. Lewat di tempat itu, sapu tangannya jatuh, masuk ke dalam api. Anas bin Malik masuk ke kamar cari itu, mana sapu tangannya Nabi? Dicari tidak ada. Dia lupa, ya tadi saya baru keluarkan. Dicari di sakunya tidak ditemukan. Akhirnya dia pergi ke dapur. Sampai ke dapur dia lihat orang sudah kumpul di dapur. Banyak orang berkumpul. Dia lihat ada apa nih berkumpul di dapur. Ketika dia menghampiri, ternyata mereka lagi heran. Itu sapu tangan di dalam api tidak tersentuh api. Tidak terbakar sama sekali. Padahal api menyala dengan begitu besarnya. Maka Anas bin Malik melihat hal itu. Dia tidak heran. Dia katakan kepada mereka, kenapa kalian heran? Ini sapu tangan luar biasa, kata mereka. Kok dia ada di dalam api tapi tidak terbakar sama sekali? Kata Anas bin Malik, tidak mungkin sapu tangan itu terbakar. Kenapa tidak mungkin terbakar? Karena sapu tangan itu pernah mengusap keringatnya Nabi Muhammad SAW. Keringat Nabi gak bisa terbakar oleh api. Api neraka saja tidak bisa membakar keringat Nabi, apalagi api dunia. Ini. Makanya baca kitab yang benar, kitabnya. Cari ustadz yang mengajak kita cinta ke Nabi. Cari ustadz yang membuat kita hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan cari ustadz yang melecehkan Nabi, yang tidak ada hormat sama Nabi. Diajarkan kita untuk durhaka sama Rasulullah, masuk neraka. Hatta Islam, hatta ahli ibadah, hatta ahli tahajud. Kalau kurang ajar sama Rasulullah, tempatnya neraka jahanam. Mau muslim, mau kafir, mau musyrik. Ya, hati-hati. Jadi cari guru yang mengajarkan kita hormat sama Nabi. Cari guru yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari cara panggil saja beda. Orang yang punya cinta dengan tidak punya cinta itu cara mengajarnya beda. Disebut Muhammad saja, Muhammad pergi ke sini, Muhammad dibuat lelucon. Ini kalau ikut hati kita jadi rusak. Ya. Jadi rusak. Nanti kita terpengaruh, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak kita jadi kurang ajar sama Nabi. Kalau seperti ini, ibadah hebat kayak apapun, mati masuk neraka. Kalau Nabi mau selamatkan dia, itu terserah Nabi. Tapi kalau Nabi tidak mau selamatkan dia, na'udzubillah min dzalik. Jadi cari itu yang mahabbah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sudah katakan, ana qasim wallahu mu'ti. Saya yang membagikan rahmatnya Allah, Allah yang berikan kepada saya. Anta babullah ayyumrin atahu min ghairika la yadkhulu. Saya ini pintunya surga, pintunya untuk bisa dekat dengan Allah. Saya Nabi Muhammad. Siapa orang yang ingin masuk surga tidak lewat pintu saya, tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Wala tajal minna wala minna syaqiyya wala mahruma. Allah menadzih qulubana an ta'luki biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.